Kedua putri Ikang Fauzi dan almarhumah Marissa Haque, Chiki Fauzi dan Isabella Fauzi, kini lebih santai menanggapi pertanyaan kapan menikah yang sering dilontarkan orang, termasuk netizen. Dulu pertanyaan ini sempat mengganggu, terutama saat mereka sedang berduka setelah kehilangan sang ibu. Namun, kini keduanya menjawab dengan lebih ringan, seperti bercanda dengan mengatakan, "Didoakan saja ya," atau "Mau cariin nggak?" saat ditanya ibu-ibu. Dalam sebuah acara di Rumpi Trans TV, Chiki mengakui bahwa saat duka terdalam, pertanyaan tersebut terasa tidak sensitif, tetapi kini mereka memilih untuk membawanya dengan santai dan tertawa bersama. Chandrika Chika dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YB. Kejadian tersebut berlangsung di kawasan SCBD sekitar pukul 4.30 WIB. Menurut kronologi versi pelapor yang disampaikan AKP Nurmadewi, peristiwa bermula saat keduanya saling pandang yang memicu salah paham. Chika diduga melakukan kontak fisik dengan menyerang YB menggunakan tangan kosong. YB, seorang mahasiswa, telah melakukan visum di RSCM dan melaporkan insiden tersebut pada 14 Desember 2024. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini dengan mempersiapkan pemanggilan saksi-saksi, termasuk Chika, meski pihak Chika belum memberikan klarifikasi. Sabrina Carpenter kerap dianggap menyindir mantan kekasih dan artis lain lewat lagu-lagunya. Dalam Coincidence dari album Short and Sweet, Sabrina tampaknya menyentil mantannya yang diduga mempermainkan dirinya. Namun identitas mantan tersebut masih menjadi misteri. Kemudian, lagu Because I Liked a Boy ramai dibahas karena netizen menilai liriknya menyindir rumor cinta segitiga antara Sabrina, Olivia Rodrigo, dan Joshua Bassett. Sementara itu, Taste mengisahkan persaingan cinta dan cemburu diduga melibatkan sosok seperti Camila Cabello dan Shawn Mendes. Video klipnya bahkan memperkuat spekulasi ini dengan kehadiran Jenna Ortega sebagai karakter simbolis. Kolaborasi unik antara Devialet dan 3 seniman lokal Indonesia, MT, Tutograph, dan Sejauh Mata Memandang, mengubah speaker mewah menjadi karya seni penuh makna. Dalam pameran Sound and Vision di The Resident 15 Grand Hyatt, MT menghadirkan simbol alat musik tradisional Indonesia seperti angklung dan suling dengan tone warna bumi untuk menggambarkan pentingnya menjaga warisan budaya. Tutograph, seniman mural, menciptakan karya berjudul Mixture of Happiness dengan motif khas Megamendung, melambangkan kebahagiaan dan imajinasi yang diilhami musik. Kolaborasi ini mempertemukan teknologi canggih Devialet dengan kreativitas lokal, mempersembahkan pengalaman seni. John Yobin akan memerankan Suster Michaela dalam film Dark Nuns yang tayang pada 24 Januari 2025. Michaela adalah sahabat dari Suster Junia yang diperankan oleh Song Hye Kyo. Dalam foto resmi yang dirilis oleh Zip Cinema dan Next Entertainment World, John Yobin terlihat mengenakan jas putih dan tudung hitam sebagai dokter jiwa residen dengan ekspresi khawatir. Michaela harus menghadapi fenomena tak terjelaskan secara ilmiah dan meskipun skeptis, dia membantu Suster Junia mengatasi masalah tersebut. Karakter Michaela akan berkembang sepanjang film, sebuah transformasi yang dipuji oleh sutradara Kwon Hyuk Jae. John Yobin mengungkapkan bahwa dia mendalami emosi Michaela dengan fokus pada detail dan momen krusial dalam ceritanya. Film Alarum yang digarap oleh Michael Polish menjanjikan aksi mendebarkan dengan cerita penuh intrik yang melibatkan pembunuh bayaran, agen intel, dan rahasia besar. Dibintangi oleh nama besar seperti Sylvester Stallone, Scott Eastwood, dan Willa Fitzgerald, film ini mengisahkan Joe dan Lara, pasangan pembunuh bayaran yang berhadapan dengan agen CIA kejam setelah menemukan flash drive rahasia dari kecelakaan pesawat. Kisah ini membawa penonton ke lokasi eksotis di Belize, di mana mereka harus bertahan hidup menggunakan kemampuan pembunuh bayaran mereka. Dihadapkan dengan agen-agen intelijen global, ketegangan memuncak saat keduanya diduga terlibat dalam jaringan mata-mata misterius bernama Alarum. Film ini dipenuhi adegan laga intens dan alur cerita yang menggambarkan perjuangan melarikan diri dari ancaman global. Dengan jadwal tayang Januari 2025, Alarum tampaknya akan menjadi salah satu film aksi yang dinanti-nantikan tahun. Film Alarum yang digarap oleh Michael Polish menjanjikan aksi mendebarkan dengan cerita penuh intrik yang melibatkan pembunuh bayaran, agen intel, dan rahasia besar. Dibintangi oleh nama besar seperti Sylvester Stallone, Scott Eastwood, dan Willa Fitzgerald, film ini mengisahkan Joe dan Lara, pasangan pembunuh bayaran yang berhadapan dengan agen CIA kejam setelah menemukan flash drive rahasia dari kecelakaan pesawat. Kisah ini membawa penonton ke lokasi eksotis di Belize, di mana mereka harus bertahan hidup menggunakan kemampuan pembunuh bayaran mereka. Dihadapkan dengan agen-agen intelijen global, ketegangan memuncak saat keduanya diduga terlibat dalam jaringan mata-mata misterius bernama Alarum. Film ini dipenuhi adegan laga intens dan alur cerita yang menggambarkan perjuangan melarikan diri dari ancaman global. Dengan jadwal tayang Januari 2025, Alarum tampaknya akan menjadi salah satu film aksi yang dinanti-nantikan tahun depan.
Keputusan pengadilan di Brasil yang meminta penghentian distribusi lagu Million Years Ago milik Adele merupakan pukulan besar bagi penggemar dan industri musik internasional. Lagu ini dituduh menjiplak Mulheres, lagu samba klasik karya Toninho Graes yang dirilis pada 1995 oleh Martinho da Vila. Hakim Victor Torres menganggap tuduhan ini cukup kuat untuk memerintahkan penghentian distribusi lagu secara global, termasuk dari layanan streaming, radio, dan televisi. Graes menuntut royalti, kompensasi moral, dan pengakuan sebagai penulis lagu di karya Adele. Jika perintah ini tidak dipatuhi, Adele serta labelnya, Sony dan Universal dapat menghadapi denda besar. Kasus ini menjadi peringatan penting bagi musisi internasional untuk menghormati hak cipta dan tidak sembarangan menggunakan elemen musik tradisional dari negara lain. Jika Adele dan timnya tidak berhasil membuktikan orisinalitas lagunya, dunia musik mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada Million Years Ago. Sheila on 7 memutuskan menunjuk Adam Subarka, bassist mereka, sebagai manajer sejak 2010 untuk mengelola perjalanan band secara mandiri. Langkah ini diambil setelah pengalaman bekerja dengan korporasi besar dan manajemen sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dengan visi mereka. Adam menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia dan pengetahuan, Sheila on 7 merasa lebih memahami kebutuhan mereka sendiri dibandingkan pihak luar. Keputusan ini menjadi fondasi penting ketika band tersebut beralih menjadi band indie pada 2017, meninggalkan label besar untuk mengurus semua aspek karier mereka secara independen. Menurut Adam, pemahaman mendalam personel terhadap band mereka menjadi kunci keberhasilan Sheila on 7 untuk tetap produktif dan mandiri. Rumah tangga Asri Welas dan Galiek Rida Raharja menjadi sorotan setelah isu pindah agama, perselingkuhan hingga poligami mencuat di tengah proses perceraian mereka. Namun Galiek akhirnya buka suara untuk meluruskan tuduhan tersebut. Di Pengadilan Agama Depok 17/12/2024, Galiek menegaskan bahwa dirinya masih memeluk agama Islam, tidak pernah menikah lagi, dan tidak menjalani poligami, dengan menawarkan transparansi data untuk membuktikan pernyataannya. Soal perceraian, Galiek menyebut bahwa alasan utama hanya diketahui oleh dirinya dan Asri, tanpa melibatkan pihak ketiga. Ia juga menegaskan komitmen untuk menjaga privasi mereka dari konsumsi publik. Valerie Utomo kembali merilis lagu terbarunya berjudul Jujur, yang penuh dengan emosi dan makna mendalam, cocok untuk merayakan Natal tahun ini. Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Valerie yang merasa terjebak dalam rutinitas, menggambarkan kejujuran dan penerimaan diri. Dalam keterangan pers, Valerie mengatakan bahwa lagu ini adalah ekspresi hatinya, dan berharap bisa menjadi pengingat bagi siapa saja yang merasa kesulitan, bahwa mereka tidak sendirian. Menariknya, Valerie menyelesaikan lagu ini hanya dalam 2 jam setelah sesi doa malam, meskipun sempat jatuh sakit selama proses produksi. Dengan lirik yang penuh emosi, Valerie berharap lagu ini memberikan kekuatan dan pengharapan bagi pendengarnya, terutama di momen Natal. Komedian Sule mengonfirmasi bahwa ia kini menjabat sebagai General Manager (GM) di Taman Anggrek Subang. Namun, ia menegaskan bahwa tempat wisata tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik temannya. Sule hanya dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan agrowisata tersebut. Ia menjelaskan bahwa taman tersebut sudah dibangun, namun masih ada lahan kosong yang kemudian diminta untuk diteruskan pengelolaannya. Sule merasa senang bisa memiliki kegiatan lain selain mengurus channel YouTube-nya, meski ia jarang tampil di televisi karena lebih selektif dalam menerima tawaran. Piu Padi Reborn, yang juga Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), mengungkapkan kekecewaannya setelah menerima royalti hanya 125.000 untuk tahun 2023. Menanggapi hal ini, Adi Adrian, Presiden Direktur Wahana Musik Indonesia (WAMI), menjelaskan bahwa masalah tersebut terjadi karena beberapa promotor belum membayar royalti yang menjadi hak pencipta lagu. WAMI terus berupaya mencari solusi untuk masalah ini. Adi juga menambahkan bahwa royalti yang diterima berbeda-beda karena ada lagu yang lebih laku dan ada yang tidak menghasilkan apa-apa. WAMI yang mengelola hak cipta lebih dari 5.000 anggota mencatat distribusi royalti mencapai 118 M pada 2024, namun masih terus berusaha untuk memperbaiki pengelolaan hak cipta di industri musik. Jennifer Lopez, atau yang akrab disapa J.Lo, baru-baru ini menjadi sorotan setelah menghadapi candaan mengenai usianya dalam wawancara di Los Angeles. Editor senior Variety, Clayton Davis, mengingatkan J.Lo tentang peringatan 30 tahun film Selena yang ia bintangi sambil bercanda bahwa usianya akan mencapai 60 tahun. J.Lo merespons dengan senyuman tipis lalu menanggapi dengan santai, meskipun Davis melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia akan mulai menua. Penonton pun terkejut, namun J.Lo tetap tenang dan memberikan respons menohok. Meskipun komentar tentang usianya sempat viral, J.Lo menekankan bahwa bertambahnya usia justru memberinya pemahaman lebih tentang diri sendiri, dan ia merasa yang terbaik masih akan datang. Artis Shinta Bachir baru-baru ini menulis pesan haru untuk anaknya Arkan Alvaro Suyitno di Instagram. Ia mengungkapkan permintaan maaf karena belum bisa banyak menghabiskan waktu bersama sang putra.
Shinta yang dikenal lewat perannya dalam Kawin Kontrak 3 mengatakan bahwa meskipun ia sempat berjanji untuk lebih banyak bersama Arkan, kesibukannya bekerja membuatnya hanya bisa meluangkan waktu 1 hari dalam seminggu. Shinta berharap putranya bisa memahami kesibukannya dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk Arkan. Ia juga mengungkapkan bahwa sang anak yang kini berusia 9 tahun sudah menunjukkan jiwa sosial yang tinggi, seperti menyumbangkan barang-barang tak terpakai ke panti asuhan. Arkan pun memiliki keinginan untuk berdagang, meski Shinta meminta agar ia fokus pada sekolah terlebih dahulu.